Makanya para ulama mengatakan sebagiannya, udah kalau sudah mau dekat-dekat banyak maksiat begini, ujian utamanya satu aja kita pertahankan, jangan maksiat. Jangan maksiat. Ada masanya nahi mungkar itu lebih sulit dilakukan dibandingkan dengan amar ma'ruf. Ya, mata gimana caranya nahi mungkar? Bukan cuma amar ma'ruf, ingat nahi mungkar pun ada pahalanya. Anda pulang dari sini atau sedang melihat tayangan nih, buka handphone, ada iklan. Iklannya nggak pantas, itu mungkar. Nah, bagaimana caranya mencegah pandangan dari yang mungkar, mencegah tuh nahi? Ya, maka palingkan kan? Nah, ketika dipalingkan itu ada pahala. Jadi bukan cuma nonton yang YouTube ceramah, update status yang mulia, itu betul itu amal ma'ruf. Tapi ada nahi mungkar yang kadang kita lupa bahwa di situ ada pahala. Ketika pandangan dipalingkan dari yang tidak layak dipandang, pahala dituliskan. Jadi Islam tuh Masya Allah, Allah tuh sangat Rahman dan Rahim. Pahala itu banyak. Lisan ada terprovokasi untuk mencela, ditahan. Dasar, gak jadi tuh. Wal kadhiminal ghaidha, pahala bagi yang nahan amarah. Pahala. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ahmadu rabbi alladhi allafa baina qulubina binuril imani fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi alladhi bittiba'i sunnatihi syarifati asbahna lil muttaqina imama. Fassalawatullahi alaihi wassalamuhu tam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddini wa nahnu fi amamah wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang seluruhnya mudah-mudahan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Dari ayat yang telah kita bahas sampai dengan ayat ke-13 ya di pertemuan yang lalu, dan kita nanti akan teruskan sampai ayat ke-16 di pertemuan kali ini sebelum mengantarkan pada ayat ke-17. Surah ini memberikan isyarat kepada insan beriman, bahkan secara universal pada seluruh manusia, untuk mengingatkan pada satu kondisi. Ini yang belum saya sampaikan di pertemuan lalu, bahwa segala yang viral itu akan selalu menjadi perbincangan dan bahan diskusi. Maksudnya, ini belum kita bahas kan? Segala yang viral itu akan selalu menjadi perbincangan dan bahan diskusi. Saat surah ini diturunkan, di masyarakat sedang viral dua hal yang disampaikan oleh Nabi SAW. Yang pertama adalah tentang Al-Quran. Karena mereka biasa membuat puisi, syair, menjadi qasidah. Jadi gini, qasidah dengan syair dengan bait itu berbeda. Kalau disebutkan bait itu satu barisnya. Lengkap nanti, ada atas dan bawah. Ya. Jadi atas itu nanti pembuka, kayak pantun kan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Anda jawab tuh ya. Baik, maka saya katakan misalnya Aura kasih pakai jilbab. Terima kasih sudah menjawab, ya. Nah, yang pertama kan ada barisnya tuh. Halo, kenapa? Ya, terus yang kedua kan ada jawabnya ya. Nah, itu di bahasa Arab juga ada. Nanti formulasi syair itu dari bahasa Arab. Formulasi syair disebut bait kalau nanti ada bagian pembuka, ada jawab bawahnya. Ujungnya biasanya sama, disebut dengan saja' atau qafiyah. Misal, sautus safiril bulbuli hayyaja qalbi thamili al-ma'u wa zahru ma'a ya, nyambung nanti ke lagi ma'a zahri lahdhul muqali fa anta ya sayyidali wa sayyidi wa maulali fakam tayammudi ghazayirun uqayqali qataftuhu min wajnatin min fili hadhar rajuli
Faqala la 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 faqad ghada muharwili wal walad wali waliya wal walali faqultu lat wal wili fabayyinul lu'lu ali qalat lahu hina kadza in radidul muqali kahatan ka kailali tabuli dibawa ke nazm alfiyah kalamuna lafdhun mufidun kastaqim wasfun mafi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lismi tamyizun hasal bita fa'alti atat wa ya if'ali wa nunik balanna fi'lun yanjalli. Jadi ujungnya i semua. Kalau ada 7 baitnya maka berubah disebut dengan qasidah. Qasidah. Di qasidah itu dimaknainya kumpulan 7 bait syair, 7 bait puisi. Dan tidak harus pakai rebana. Ya dana, masjid pakai dana, gitu ya. Nggak harus pakai rebana gitu. Ya, kan dimaknanya dulu qasidah begitu kan ya. Ya jadi qasidah itu kumpulan syair yang sampai 7 bait. 7 bait jadi qasidah. Nah, itu dia. Nah, untuk menyusun bait syair ini nanti ada 4 syarat. Kalau 4 syarat terpenuhi, jadi syair. Dan nanti ada yang mengetesnya. Misalnya zaman dulu ada Nabirah Az-Zibyani, itu mengetes. Jadi orang kalau bikin syair, langsung ke beliau dicek, oh terpenuhi 4 unsur, boleh dipublikasikan. Nanti yang paling bagus, diviralkannya, ditulis dengan tinta emas, ditempel di dinding Ka'bah. Hanya 7 terbaik. Ya setiap periode 7 terbaik. Ini yang kelak diganti dengan kain kiswah bertuliskan kaligrafi Al-Quran setelah masa Islam nanti. Sebelumnya itu ini qasidah semua. Ada Imrul Qais, ada Khutai'ah dan sebagainya. Ini punya rumus 4 ini 1 fasahah. Mesti fasih. Gak boleh ada celak-celak dalam kata-katanya. Nanti ukuran fasahah itu ada turunan sendiri. Yang kedua nanti uslub gaya bahasanya mesti jelas. Bagus dipahami. Yang ketiga khayal, ada daya imajinasi. Sehingga nggak monoton, langsung ke objeknya, tidak. Diimajinasikan dulu, kadang dikaitkan dengan benda tertentu, lalu dikembalikan lagi. Bedakan kayak gini, misalnya Anda mengatakan ke istri, Mama cantik sekali malam ini, bisa. Beda dengan yang kedua begini, ya, anti badrun. Ya. Beda dengan kita mengatakan anti kal badri, misalnya kan fil jamalah, tapi anti badrun, mah rembulan aja masih kalah auranya sama mama. Ya, nah itu badi namanya. Di syair tuh banyak begitu. Ya, di syair banyak, ya. Nah, kemudian yang keempat itu ada apa? Ada musiknya, ada iramanya yang menentukan bagian akhirnya. Rumusnya ada 16, disebut dengan bahr. Ada tawil. Tawilun lahu dunal bukhuri fadailu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu kifa nabki min dzikra habibin wa manzili bisaqtili wa baina dakhuli fahawmali. Misal nanti ada rajas, mustaf'ilun 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 mustaf'ilun. Ada lagi madid, mufa'alatun mufa'alatun fa'ilatun mufa'alatun mufa'alatun fa'ilatun tala'al badru alaina min thaniyatil. Rembulan sudah tiba saat ini di hadapan kita. Yang dimaksud rembulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu tinggi nilainya. Nah, 16 formulasi ini sudah viral. Tiba datang Al-Qur'an. Risalah istimewa melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Al-Qur'an ini enggak ikut rumus ini. 16 rumus tadi. Tapi semua isinya indah. Ada ayat yang ujungnya sama semua. Ujungnya sama, tapi nggak ikut formulasi ini. Nggak ditemukan di rumus apapun di situ. Karena memang Quran bukan musik. Quran bukan syair. Wa ma huwa biqauli syair. Quran bukan syair. Karena itu gelombangnya, frekuensinya berbeda dengan syair. Karena itu mereka bingung. Kok bisa ujungnya sama, tapi rumusnya nggak ada rumusnya. Nggak yang seperti dibuat manusia. Wadduha wal-laili idza ma wadda'aka rabbuka wa ma walal akhiratu khairul laka minal gitu.
Sama semua. Bingung mereka itu. Dan dibaca dengan lahzah, dialek manapun, itu sama juga ujungnya. Ada yang nggak bisa A, bisanya E aja. Sama ujungnya. Wadduhi, wadlaili idha, ma wadda'aka rabbuka wa ma, walalakhiratu khairul laka minal. Tuh. Sama semua. Viral lah itu. Mereka saling bincangkan. Dan di antara isinya, ada yang mereka belum pernah dengar sebelumnya, karena sibuk dengan urusan dunia, yaitu tentang hari kiamat, tentang hari berpulang, tentang akhirat, mengingatkan kembali kepada Allah. Maka menjadi viral itu. Setiap yang viral berpotensi menjadi bahan diskusi dan perbincangan. Kadang-kadang yang agak repot dari diskusi dan perbincangan itu ada dua hal yang disorot oleh Al-Quran. Satu, diskusi tanpa argumen yang awal pertama pernah saya sampaikan. Hampa argumentasi sehingga tidak ilmiah. Ya. Yang kedua, ini yang sangat berbeda. Menyoal tanpa alasan, akhirnya jatuhnya pada tuduhan dan fitnah. Nah, hati-hati, seringkali viralitas, segala yang viral itu seringkali mudah memancing ranah diskusi, seringkali memancing mudahnya perbincangan, tapi yang terlibat dalam diskusi dan perbincangan itu kadang tidak banyak memberikan solusi, cuma menambah persoalan saja. Sehingga lahirlah apa yang disebut dengan ikhtilaf. Orang yang ikhtilaf disebut mukhtalif, jamaknya disebut dengan mukhtalifun. Amma yatasaalun 'anin naba'il azim. Nah, yang viral itu naba'ul azimnya. Alladzi hum fihi. Nah, dulu situasinya begitu. Maka hal yang ingin saya tambahkan yang belum kita kaji di pertemuan lalu adalah hati-hati kalau ada dalam kondisi kita, apalagi era sekarang, era digitalisasi, yang banyak diviralkan sehingga menjadi bahan diskusi, bahan perbincangan karena dipublikasikan dengan masif sekali sehingga berpotensi terjadi hal yang diisyaratkan oleh Al-Quran di surah An-Naba ini seperti terjadi di masyarakat jahiliyah. Orang beriman gak terlibat dalam situasi itu. Kalaupun dia akan hadir di ruang itu, dia memberi solusi, bukan ikut meramaikan. Viral kan sudah ramai, gak butuh keramaian lagi. Yang paling repot tuh kadang-kadang masalahnya pada orang lain, yang ribut kok Anda gitu. Ya. Terus gak memberikan solusi. Nah, itu perilaku jahiliyah yang seharusnya dihindari. Nanti ada hadis yang juga sedang saya riset sekarang ini, sangat serius saya merisetnya, tentang kondisi-kondisi mendekat ke akhir masa di bagian pertengahannya. Itu akan Nabi isyaratkan ada taqarubul aswaq, begitu mudahnya pasar diakses. Ya, ada mudah mengakses pasar. Dulu kan datang ya, pakai kendaraan ya, pakai motor, pakai angkot ke pasar, kita belanja. Sekarang keluarkan gadget, tinggal klik datang kan. Hadisnya nyata. Yang kedua, taqarubuz zaman, waktu semakin cepat. Ada akselerasi dalam waktu, cepat sekali rasanya nggak mudah gitu. Ya, baru kemarin rasanya sekarang sudah terjadi. Kecepatannya sekarang sudah lebih tinggi, sehingga perbedaan waktu itu rasanya mudah sekali. Ya, kita kan dengan Amerika 12 jam. Sekarang jam 9 pagi, di sana jam 9 malam. Tapi tak terasa terbang begitu cepat gitu. Ya, baru terbang, tadi padahal terbang itu siang, kok tiba-tiba baru sebentar udah malam. Ya, berangkat lagi jadi sore, berangkat lagi jadi pagi. Cepat sekali. Nah, yang jadi fokusnya bukan itu. Bersamaan dengan itu kata Nabi, di era itu ketika terjadi yantashirul fitan wal kadhib. Fitnahnya makin banyak, manipulasinya makin luas didapati. Jadi yang salah mudah terlihat benar, yang benar pun sadar itu benar tapi sulit mengungkap kebenarannya. Kemudian fitan itu turunannya banyak sekali. Ada hoax, ada kemudian polarisasi, ada perpecahan, ada pertikaian, ada, dan salah satunya ini yang kemudian diisyaratkan. Maka kalau sudah ada di era itu, prinsip ini penting kita bangun. Yang pertama, kalaupun ada sesuatu yang ramai dibincangkan, isu apapun itu, maka datanglah membawa solusi. Bukan meramaikan dengan caci maki, bukan meramaikan dengan saling mencela, apalagi meramaikan dengan kosong argumentasi. Cuma numpang eksis saja.
Itu yang repot. Halo? Kenapa diam begini? Ya, udah ada di alamnya sudah. Nah, kalau sudah ada, mesti hati-hati karena nanti akumulasi akhir-akhir sampai ke ujung itu adalah mengakumulasikan semua tantangan kita ini nggak mudah. Makanya para ulama mengatakan sebagiannya, udah kalau sudah mau dekat-dekat banyak maksiat begini, ujian utamanya satu aja kita pertahankan, jangan maksiat. Jangan maksiat. Ada masanya nahi mungkar itu lebih sulit dilakukan dibandingkan dengan amar ma'ruf. Mata gimana caranya nahi mungkar? Bukan cuma amar ma'ruf, ingat nahi mungkar pun ada pahalanya. Anda pulang dari sini atau sedang melihat tayangan nih, buka handphone, ada iklan. Iklannya nggak pantas, itu mungkar. Nah, bagaimana caranya mencegah pandangan dari yang mungkar, mencegah tuh nahi? Ya, maka palingkan kan. Nah, ketika dipalingkan itu ada pahala. Jadi bukan cuma nonton yang YouTube ceramah, update status yang mulia, itu betul itu amal ma'ruf. Tapi ada nahi mungkar yang kadang kita lupa bahwa di situ ada pahala. Ketika pandangan dipalingkan dari yang tidak layak dipandang, pahala dituliskan. Jadi Islam tuh Masya Allah, Allah tuh sangat Rahman dan Rahim. Pahala itu banyak. Lisan ada terprovokasi untuk mencela, ditahan. Dasar, gak jadi tuh. Wal kadhiminal ghaidha, pahala bagi yang nahan amarah. Pahala. Ya. Ada orang salah. Kita ada potensi memaafkan, dipalingkan dari amarah, diarahkan ke maaf, pahala di situ. Ya. Jadi akumulasinya tinggi. Nah, ada masa di mana nahi mungkar itu akan lebih banyak terlihat peluang pahalanya untuk menghindarinya dibandingkan dengan praktek amar ma'ruf. Dan itu akan terakumulasi dari bahkan keburukan di masa lalu. Yang paling viral di masa Nabi Lut apa keburukannya? Ya, homoseksual, LGBT-nya belum ada, L-nya belum ada. Yang lesbi kan nggak ada zaman itu. Yang ada kan homoseksual kan? Laki-laki mencari laki-laki lain, ya perempuannya normal semuanya. Bahkan kan Nabi Lut menawarkan, jangan yang itu, ini dia anak saya kalau perlu yang perempuan. Ya mereka mengatakan enggak. Itu udah nggak ada rasa, itu udah biasa. Nah orang kalau sudah terlalu banyak penyimpangan seksualnya sehingga tidak ada rasa dengan yang halal, maka pelariannya pada yang haram. Maka di tempat-tempat negeri-negeri yang terbiasa berhubungan seksual sebelum dihalalkan, itu ketika jadi halal udah nggak biasa lagi. Makanya dia tidak merasa di situ ada kenikmatan, nggak ada tantangan, dia nyari yang lain. Rusak keadaan dirinya. Rusak keadaan dirinya. Jadi penyakit, bukan bawaan fitrah, itu penyakit. Kalau bawaan fitrah akan merata menjadi bawaan di setiap karakter kehidupan. Tapi karena faktor lingkungan. Ya, di tempat kemarin saya berkunjung itu dari 10, 9-nya sudah melakukan hubungan seksual sebelum nikah. Ya. Dan itu jadi karakter, jadi kebiasaan. Sehingga ketika menikah pun, atau dia tidak ingin menikah karena khawatir ada beban dalam pandangannya. Sehingga terjadilah hubungan demikian, dianggap biasa, pengen tantangan yang lebih. Sehingga melakukan terakumulasi tindakan maksiat. Nanti di akhir-akhir mendekat kepada masa-masa itu, tantangan lebih banyak. Kalau dulu cuma homoseksual, sekarang bisa terakumulasi semuanya. Maaf ya, perempuan dengan perempuan ada. Yang lebih dahsyat, yang gak pernah didapatkan dari sebelum masa ini, adalah merubah identitas diri. Laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Boy jadi lady boy. Gitu kan? Gimana tuh? Laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Siapa namanya? Nina Pak. Yang betul? Nina. Nama lengkap? Kurniadi. Nama Nia, nama lengkap Kurniadi. Nah ini akumulasi, kalau sudah terjadi seperti itu hati-hati. Tandanya apa? Tandanya tantangan ini lebih banyak akan didapati. Mukhtalifun, ikhtilafnya akan makin banyak. Coba lihat sekarang, dikit-dikit kontroversi kan? Dikit-dikit kontroversi. Orang kena musibah aja jadi kontroversi. Tuh. Anda keluar dari sini, update status aja, update. Ya, Tanah Kusir cerah hari ini. Komen. Bisa diskusi di komen itu. Padahal kita cuma ngasih tahu cuaca cerah. Terus yang paling menarik gini, yang kita tampilkan info Tanah Kusir, yang dibalas di tanah lainnya. Di sini enggak kok, di sini mendung, di sini badai, di sini itu.
Ini akhirnya. Padahal cuma ngupdate satu aja. Alladzi hum fihi. Tuh. Nah, ini spirit yang ingin saya sampaikan bahwa ada eranya kadang hal-hal yang sering viral itu, hal-hal yang sering dipublikasikan akan memancing diskusi dan ruang-ruang untuk diperdebatkan. Kalau masuk ke ruang itu, Anda memutuskan masuk ke situ, maka jangan pernah masuk kecuali memberikan solusi. Satu itu. Yang kedua punya argumentasi, sehingga tidak numpang eksis ke situ. Ngapain cuman update ngasih emoji, senyum gitu ya. Ya kasihkan sesuatu yang baik, walaupun itu isyarat yang mulia kadang-kadang kita dapatkan demikian. Jelas sampai di sini?